Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenalkan nama saya S.W. Purwanto dari SMP Negeri 1 Ayah. Pada kesempatan ini saya akan menyelesaikan tugas mandiri 9 langkah pengambilan keputusan dan pengujian keputusan. Sebelumnya akan saya sampaikan narasinya terlebih dahulu, suatu masalah yang terjadi di perpustakaan sekolah. Narasinya sebagai berikut. Di perpustakaan sekolah, Rara sedang bertugas sebagai petugas piket kebersihan kelas. Saat sedang merapikan meja, ia menemukan sebuah dompet berisi uang di bawah kursi. Tanpa pikir panjang, Rara mengambil dompet tersebut dan menyimpannya di tas. Menganggap itu adalah rezeki nomplok karena tidak ada orang lain yang melihat. Beberapa saat kemudian terdengar pengumuman dari Bu Sri, guru pustakawan, bahwa Nina, salah satu siswa kelas lain, kehilangan dompetnya saat membaca buku di perpustakaan. Tari yang kebetulan berada di perpustakaan sejak awal melihat jelas saat Rara mengambil dompet tersebut dan memasukkannya ke tas. Kini Tari menghadapi dilema. Di suatu sisi ia tahu bahwa dompet itu milik Nina dan kejujuran adalah nilai yang harus ditegakkan. Di sisi lain, Rara adalah sahabat dekatnya yang sering menolongnya dalam mengerjakan tugas dan berbagi bekal setiap hari. Jika Tari melaporkan hal tersebut atau menegur Rara, besar kemungkinan hubungan mereka akan rusak dan Rara tidak akan bersikap baik lagi padanya. Begitulah narasinya Bapak Ibu. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan bagaimana Tari menyikapi kasus tersebut dengan analisis 9 langkah pengambilan keputusan, dengan menjawab setiap pertanyaan dari setiap langkah berikut untuk menyelesaikan. Pertama, apa nilai-nilai yang saling bertentangan dalam kasus ini? Nilai yang bertentangan yaitu D5, kebenaran dengan kesetiaan, bahwa Tari harus menjunjung tinggi kebenaran serta kejujuran dengan melaporkan bahwa dia menemukan dompet yang seharusnya dikembalikan ke Nina. Namun di sisi lain, Tari harus menjaga persahabatan dengan Rara karena Tari tidak ingin merusak hubungan baik mereka. Kedua, siapa yang terlibat dalam situasi pada kasus ini? Yang terlibat dalam kasus ini antara lain Tari sebagai saksi, Nina yang kehilangan dompet, dan Rara sebagai pelaku, serta Ibu Sri yang mengumumkannya. Ketiga, fakta-fakta apa saja yang relevan dengan situasi pada kasus ini? Fakta yang relevan dengan situasi ini adalah kejadian atau peristiwa di mana Rara yang bertugas sebagai petugas piket kebersihan di perpustakaan menemukan dompet berisi uang di bawah kursi dan tanpa berpikir panjang menyimpannya di tas. Tidak ada yang melihat perbuatannya kecuali Tari, sahabat dekatnya. Tak lama kemudian, Bu Sri guru pustakawan mengumumkan Nina kehilangan dompetnya di perpustakaan. Tari mengetahui kebenaran itu menjadi bimbang antara melaporkan tindakan Rara demi kejujuran atau persahabatan agar tidak rusak. Yang keempat, pengujian benar atau salah yang mana yang bisa dilakukan? Pengujian benar atau salah yang bisa dilakukan yaitu dengan uji paradigma menggunakan
paradigma keadilan versus belas kasihan. Ajak semua pihak bertemu, perbincangkan dengan pendekatan humanis, sampaikan nilai keadilan dan belas kasihan. Keenam, prinsip resolusi yang mana yang bisa dilakukan? Prinsip resolusi yang dilakukan yaitu dengan menggunakan prinsip berpikir berbasis hasil akhir yang tidak menimbulkan perselisihan antar teman. Masing-masing menyadari akan pentingnya nilai keadilan, kejujuran, integritas, dan kasihan. Pertanyaan ketujuh, adakah opsi lain yang lebih kreatif, adil, dan bijak yang bisa dilakukan? Opsi lain yang kreatif, adil, dan bijak yang dilakukan yaitu dengan resolusi trilema, di mana dialog personal, mediasi melalui guru, dan pengembalian tanpa menyebutkan nama. Kedelapan, apa keputusan akhir yang Bapak Ibu ambil sesuai dengan analisis tersebut? Keputusan akhir yaitu mengadakan pendekatan dengan memberikan pemahaman arti penting pertemanan, kejujuran, keterbukaan, agar tetap terjalin hubungan baik dengan semua pihak. Kesembilan, pelajaran apa yang Ibu Bapak dapatkan dari pengambilan keputusan ini? Dan bagaimana pelajaran tersebut dapat memperbaiki pengambilan keputusan Bapak Ibu di kemudian hari? Pengambilan keputusan yang efektif dan berdampak positif ketika dilandasi dengan nilai-nilai yang minim dengan pertentangan. Sedangkan perbaikannya di kemudian hari yaitu dengan mengembangkan nilai-nilai moral yang berupa kejujuran dan rasa tanggung jawab. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang tidak berkenan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.